فاتل الحمد ولم ولم يلوذ المسائل وصوله ما يدري ويعيد عن المبدأ صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Tadi ke mana? Fa'iyyaka an tatakhallafa. Katanya ini tanya. Hah? Itu udah emang. Wal masyi ilal masjid li ajli salat thawabun adzim udah itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca. Wa intidharu shalah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رضي الله تعالى عنكم إلى أن قال وانتظار الصلاة بعد صلاة من الغروبات ومثاله أن تصلي المغرب ثم تجلس في المسجد لأجل العشاء حتى تصليها والمنتظر للصلاة يعد عند الله مصليا ويكتب له ثواب المصلين سواء كان الانتظار صلاة بعد الصلاة أو سبق إلى المسجد قبل أن تقام الصلاة فقعد ينتظرها. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma iftah 'alaina fathal 'arifin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita masih dikasih kesehatan, keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa lagi melanjutkan taklim malam hari ini, yang mana kemarin terakhir kita bahas tentang salat jamaah ya, salat berjamaah. Karena perkara salat berjamaah ini selain daripada salat yang betul-betul sudah kita tahu sebagai kewajiban, salat berjamaah pun itu memiliki pahala keagungan yang luar biasa. Bahkan hukumnya fardu kifayah ya, di setiap daerah wajib ada yang mendirikan salat berjamaah. Dan untuk ngomongin pahala salat berjamaah atau datang ke masjid untuk salat berjamaah itu pahalanya luar biasa. Karena dikatakan yang terakhir kita bahas wa fil masyi ilal masjid li ajli shalah thawabun azim. Untuk berjalan menuju ke masjid
karena tujuannya sholat, thawabun azim, ada pahala yang luar biasa besarnya. Karena kita kalau ngobrolin pahala nih, ya mungkin kita tidak bisa rasakan di dunia, tapi kita betul-betul butuhkan nanti di akhirat. Kalau kita bahasnya pahala. Wa waradat bihil akhbar, ya, di mana hadis-hadis sudah banyak sekali menyatakan, menyampaikan tentang keutamaan untuk kita datang ke masjid, berniatkan sholat berjamaah. Hatta warada, di mana salah satu hadis menyampaikan anna kulla khatwatin, sesungguhnya setiap langkah kita yakhtuha al-abd, katanya, di mana dilangkahkan oleh seorang hambanya Allah, ilal masjidi, untuk menuju ke masjid, tuhsabu lahu wa tuktabu lahu fi hasanatihi, akan dihitung dan akan apa? Diberikan kebaikan, ya. Dituliskan, dicatatkan sebagai kebaikan untuk dirinya kelak nanti di akhirat. Itu yang terakhir. Lalu yang akan kita bahas di malam hari ini adalah ketika kita sadar sholat 5 waktu adalah sebuah kewajiban, Allah akan catat pahala dalam setiap kewajiban itu, bahkan lebih dari itu. Dengan apa? Dengan kita mengingat bahwa ada kewajiban setelah sholat yang kita laksanakan. Di mana dikatakan di sini, wantidharus shalah ba'da sholati minal qurubat. Intidharu, katanya, dikatakan di dalam kitab An-Nasaih Diniyah karya dari Habib Abdullah bin Al-Haddad, mengatakan wantidharus shalah ba'da sholati, dan menunggu sholat, ya, menunggu waktu sholat, ba'da sholati, setelah melakukan sholat, minal qurubati, salah satu perkara yang dianggap atau yang dihitung menjadi kurban, ya, kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu cara mendekatkan diri dengan Allah itu adalah dengan menunggu waktu sholat. Jadi mendekatkan diri kepada Allah kan banyak kan? Bahkan ketika ngaji sekalipun, bahkan ketika tafakur sekalipun, bahkan ketika apa? Bekerja sekalipun, bisa menjadi apa? Ladang kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seumpama kita sudah tahu ini, berarti dengan duduknya kita aja, duduk nih di balai sambil ngopi. Tapi dalam waktu itu setelah kita melakukan sholat, kita nunggu atau kita niat untuk menunggu waktu sholat. Wa mithalu, contohnya, nanti kita akan jelaskan lebih dalam. Antusalliyal maghrib, contohnya ketika setelah sholat maghrib, tsumma tajlis fil masjid, lalu dia duduk di masjid. Li ajlil isya, kenapa kok duduk di masjid? Masih aja di masjid, nggak langsung pulang. Li ajlil isya, karena nunggu sholat isya. Sekalian nunggu sholat isya berjamaah di masjid tersebut. Hatta tusolliha, sampai dia nanti ngerjain sholat isya, itu antara maghrib sama isyanya itu dia sedang mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ada pahala kurban, ya. Dia sedang mengejar kedekatannya kepada Allah SWT. Jadi ada pahala yang terhitung, bahkan pahala terhitungnya sebagai sholat juga. Dari waktu isya nih, dari waktu maghrib, pengen ketemu waktu isya, ente niatin, selain ente baca Quran, selain ente dzikir, selain ente wirid, sekaligus setelah sholat maghrib, assalamualaikum, beres nih, ente langsung niat, gak mau kemana-mana dulu, sambil dzikir, sambil wirid, atau sambil baca Quran, atau sambil ngaji, sambil mutolaah, atau sambil apapun, niat, anak sekalian nunggu sholat isya. Bahkan kalau dibilang jaga kesucian, jangan sampai batal dulu, biar nanti sholat isya langsung aja. Jadi nunggu sholat isya itu dihitungnya pahalanya apa? Setiap saatnya itu seperti sholat lagi, sholat sunnah. Bayangkan kalau ada 1 jam dari maghrib ke isya, ada 1 jam, sholat selama 1 jam. Hitungan waktu itu kita hitung-hitungan, sholat kita ini 2 rakaat nih, sholat subuh berapa menit kita? 5 menit. Hah? Beneran 5 menit. Surat naon mau dibaca? 3-2 menit ya. Lamun 5 menit berarti suratnya panjang, ya. Berarti di 5 menit ini udah punya 2 kali sholat atau 4 rakaat sholat 5 menit, ya kan? Bayangin 1 jam ya. 60 menit.
berapa rakaat sholat yang sudah dihitungkan sebagai pahala kita. Jadi pahala nunggu sholat itu untuk sholat yang akan datang itu terhitung sholat juga. Enaknya kalau ngaji begitu. Nih, kan tadi habis barusan sholat isya nih, ya. Antum sholat isya barusan, diniatin aja nunggu sholat subuh. Diniatin nunggu sholat subuh. Duduknya kita nanti dari majelis sekarang nih kita lagi ngaji sekarang sampai nanti kita majelis sampai nanti sebelum tidur kita itu semua setiap saatnya terhitung lagi sholat. Kayak dihitung lagi sholat. Ada tercatat pahala sholat. Enak nggak? Enaknya kalau punya ilmu begitu. Makanya dikatakan al ulama khairun min alfi abid, katanya. Seorang ulama itu lebih baik daripada 1000 orang ahli ibadah. Ya. Bahkan terhitungnya seperti apa? Seperti seorang ulama yang sedang tidur masih lebih baik daripada seorang ahli ibadah sholat 1000 rakaat. Bayangin. Karena apa? Orang alim tidurnya aja pakai ilmu. Ada niat, banyak niat, ada pikiran yang sedang dipikirkan, mutalaah ilmunya dan lain sebagainya. Bayangkan, ya. Antum-antum ini yang sudah tahu ketika dinyatakan di dalam hadis, ya, dengan menunggu sholat yang akan datang itu tercatat seperti sholat juga, berarti tandanya apa? Setiap saatnya kita itu tidak kehilangan pahala. Yang dibutuhkan cuma satu, apa? Zikir. Atau kalau dibilang yang dibutuhkan cuma satu, waspada atau mengingat pahala-pahala seperti ini. Jadi ketika kita ingat, tercatat pahala. Kalau nggak ingat bagaimana? Ya nggak tercatat pahala. Seperti selama ini setelah habis sholat isya nih, udah beres, udah aja kan? Nggak kepikiran untuk pengen sholat subuh kan? Nggak kepikiran. Di situ kita kehilangan pahala. Tapi dari sekarang kita harus ingat, oh iya, kan habis kita ngaji, kalau kita nungguin sholat nih, itu dicatatnya sebagai pahala sholat. Dari mulai hari ini kita akan tercatat punya pahala sholat. Walaupun nggak ngelakuin sholat. Yang penting udah punya niat nungguin sholat. Tadi contohnya sholat maghrib di masjid nggak langsung pulang atau pulang nggak apa-apa. Tapi anak nungguin ini, anak jaga kesucian anak biar nggak batal buat sholat isya. Sekalian nungguin sholat isya. Itu terhitung pahala sholat. Makanya dikatakan di sini wal muntadiru lis sholati yu'addu indallahi musallian. Ingat. Wal muntadiru, orang yang sedang menunggu lis sholati untuk melakukan sholat kembali, yu'addu indallahi, akan terhitung tercatat di sisi Allah musallian, dia sedang melakukan sholat. Jadi catatannya di hadapan Allah itu kita sedang lagi sholat aja. Ya, dicatat lagi sholat. Wa yuktabu lahu thawabul musallin, dan dicatat pahalanya seperti mana orang-orang sedang mengerjakan sholat. Real ini, ya. Real catatan itu di dalam catatan keseharian kita, catatan amal-amalan kita itu dicatat. Kita ini nggak lepas dari sholat. Kalau ada niat untuk nunggu sholat, kalau nggak ada niat nunggu sholat nggak dicatat, ya kan? Nah itulah fungsinya ilmu kalau ngaji. Makanya sayang banget kalau semua kita kehilangan ilmu di setiap harinya. Kehilangan tips, kan bahasanya kan. Kehilangan tips bagaimana caranya kita dengan santai tapi bisa mengumpulkan pahala sebanyak-banyak. Ya benar. Kira-kira ini kalau kita sambil duduk dicatat pahala sholat, santai apa enggak? Nggak perlu sholat dicatat pahala sholat. Sambil santai kan. Tapi pahala perbekalan kelak nanti di akhirat kita diberikan oleh Allah SWT. Kurang enak bagaimana tuh? Itu manfaat daripada ngaji. Manfaat daripada ilmu. Jadi jangan sampai ada kehilangan ilmu. Ini kan ilmu buat kita. Terus. Sawaun kana intidaru sholat ba'da sholati. Ya. Sawaun kana intidaru sholati ba'da sholati. Itu baik atau ada pun menunggu sholatnya setelah melakukan sholat. Au sabaqa ilal masjid. Atau memang mungkin setelah sholat dia nggak ingat. Ya. Dia setelah sholat ini nggak ingat. Untuk nungguin sholat yang akan datang. Ada konsep kedua. Atau ada cara kedua. Au sabaqo ilal masjidi, atau dia memang sengaja jalan ke masjid, datang ke masjid, gobla antuqama shalah, ya. Gobla antuqama as-shalah, sebelum sholat berjamaah didirikan. Belum mulai. Sholat berjamaah belum mulai. Faga ada yang tadiruha, lalu dia duduk sebentar untuk menunggu sholat berjamaah. Nunggu begitu tuh, nunggu
ya, itu tercatat juga sebagaimana ente sedang melakukan sholat. Tercatat sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Kan suka kadang-kadang ke masjid gitu. Suka ke masjid tiba-tiba belum mulai ini sholat berjamaah, belum qomat. Kita nungguin aja. Nungguin ini jangan kesel. Kita harusnya apa? Kita harusnya senang. Setelah sholat 2 rakaat nih, qobliyahnya misalkan. Tapi belum juga apa? Qomat. Jangan kesel, santai aja. Kan ada orang, lama amat kagak qomat-qomat ini. Ya kan? Biasanya kan begitu kan. Udah pada ini aja, udah pada kesel. Mana ini? Nungguin imam. Lama amat jadi imam. Jangan kesel. Apa? Dengan nunggunya kita aja sudah dicatat pahala. Jadi santai ya, lamun bisa mengkemam lah datang lah ya teh sajaman deui kunaon. Urang bari santainya tuh. Bari santai ngan dicatat pahala salat. Geura teh. Enak ya teh. Oke. Paham di sini? Paham ya? Jadi dari sekarang ini yang dibutuhkan cuma satu. Kita ingat tentang pahala ini. Kita ingat dengan fadilah-fadilah seperti ini. Keutamaan-keutamaan seperti ini kita harus ingat. Biar apa? Biar kita selalu bahasanya ingat akan apa? Akan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau bukan rahmat dari Allah kita dikasih pahala kayak begini. Ngerjain kagak dicatat sholat. Enak banget, ya kan? Iya ngerjain kagak tapi kalau dibilang dapat gaji, ya enggak? Iya kan kalau kerjaan kan udah dicatat nih sebagai pahala akhirat. Cek malaikat teh. Nah, manehnya bari diuk nyata entitah nyatet ente keur salat, cek malaikat raqib teh nyatet. Salat henteu. Wah, bahaya. Dan bukan untuk disalahgunakan. Orang kan geus ngaji. Batur mah datang salat, tutuyon salatkeun kacangkeul. Orang bari dieu we dan geus kacatat salat teu kudu salat lain gitu. Ya. Bukan seperti itu. Salat tetap qobliyah ba'diyah dijalankan. Salat-salat lain dijalankan seperti salat toba, salat dijalankan. Namun dengan menunggu ini biar kita tahu kita selalu ada ta'alluq, ada keterikatan, keinginan, niat untuk melakukan salat yang akan datang. Sudah diniatkan. Walladzi yamkuthu fi mahallihi. Dikatakan di sini walladzi yamkuthu fi mahallihi, dan barang siapa orang yang duduk diam fi mahallihi di tempatnya alladzi shalla fihi, yang mana setelah dia lakukan salat di dalam tempat atau di tempat tersebut, la tazalul malaikat astaghfiru lahu, tidak akan pernah berhenti malaikat, para malaikat tidak akan berhenti apa? Tastaghfiru lahu, akan beristighfar untuk dirinya. Wa tad'u lahu hatta yahduts, katanya, dan akan berdoa untuknya sampai kapan? Sampai dia melakukan sesuatu atau sampai dia memiliki hadas, ya. Au yatakallam, atau berbicara. Jadi ada pahala lain nih. Ada pahala lain di mana apabila seseorang setelah sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, diem. Bahasanya mau berdoa, enggak berdoa pun kita udah dibantuin doa. Sama siapa? Sama para malaikat. Misalkan kita bingung mau berdoa apa, mau zikir apa, cicing geus ngalamun lah. Nyata. Can bisa, kalau belum bisa, tapi belajar biar bisa, ya. Dengan diamnya kan suka ada tuh, kadang-kadang habis sholat tuh tiba-tiba ada pas ngalamun ya, ngucap zikir henteu kan kitu, kos loba beban pikiran nya teh cicing gitu. Itu orang hanya duduk setelah sholat diam tanpa melakukan apapun, tidak ada pergerakan geser, tidak berbicara dengan orang lain, dengan duduknya dia malaikat akan beristighfar untuknya, memintakan ampunan kepada Allah. Ya Allah, hamba-Mu yang ini, yang setelah sholat ini dia duduk. Di bahasa kalau kasar-kasar ini kayak orang linglung, ya Allah. Istighfar, zikir enggak, biarkan saya ya Allah memintakan ampunan untuk dosa-dosanya. Kata malaikat seperti itu. Beristighfar untuk orang yang duduk setelah sholat tanpa melakukan apapun. Apalagi kalau dianya juga zikir, tasbih, takbir, tahmid dan lain sebagainya. Zikiran-zikiran ba'da salat, apalagi kita sempurna sudah. Malaikat mendoakan, ya kan? Beristighfar untuknya dia. Mendoakan, bahkan mendoakan apa? Mendoakan apa yang sedang diinginkan oleh orang tersebut. Ya Allah, kabulkan doa-doa. Kabulkan apa yang menjadi permintaan orang tersebut, ya Allah. Hamba-Mu ini duduk menghamba, menghadap kepadamu karena ada permintaan, karena ada permohonan. Kabulkanlah ya Allah. Ini dikatakan di sini.
Yad'u lahu katanya, dan juga apa? Yastaghfir lahu. Jadi malaikat selama apa? Selama dia tidak melakukan apapun. Yahdus itu bisa melakukan sesuatu, ya, melakukan gerakan lain, geser, atau mungkin dihadas. Ya, ada hadas. Jelas ini? Jadi malaikat selama dia duduk. Terus kalau geser gimana? Udah malaikat kelar lah. Malaikat kelar tugasnya. Paling lamun sungai lila teuing cek malaikat teh. Buru itulah ya teh. Can beres-beres ya teh. Burunya teh. Moal malaikat teh sabar dah malaikat mal. Secara urang malaikat teh lamun urang mah nya, lamun urang mah pan lila teuing ya teh kan. Buru geura ini tuh ya teh. Kullu dzalik katanya, kullu dzalika qad waradat bihil akhbar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya yang disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad di sini sudah disampaikan di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas min fadilatul a'mal, ya kan? Dari keutamaan-keutamaan apa yang kita kerjakan itu sungguh luar biasa. Dengan hanya kita duduk saja kita sudah tercatat banyak pahala. Bahkan ada istighfar yang tanpa beristighfar. Ini kan luar biasa ya. Ada istighfar, ada ampunan dosa tanpa kita beristighfar. Apa? Duduk setelah sholat. Duduk setelah sholat tanpa melakukan apapun, tanpa mengucapkan dalam artian obrolan apapun selain zikir. Ini malaikat beristighfar. Minta ampunan untuk kita. Belum istighfar kita. Belum meminta ampunan tapi Allah sudah mengampuni. Karena apa? Karena kita duduk, tidak langsung beranjak. Jadi lamun seumpama aya di masjid perdebatan antara orang-orang yang memang tidak penganut, ya, tidak menganut berzikir setelah sholat. Karena ada tuh orang-orang yang habis sholat nak geus we nya teu kudu segala zikir-zikir langgeus sholat. Aya kan pas kita ada perdebatan itu enggak? Nah, khususnya ya masjid-masjid yang kurang lebih bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ngapain habis sholat zikiran? Ya, zikir mah masing-masing, doa-doa masing-masing itu. Habis sholat mah jalan we langsung. Betul? Kan suka ada yang ngomong gitu. Kasih tahu nih hadisnya. Ya, kasih tahu nih bahwa hanya duduk aja diam, malaikat beristighfar untuk dia, mendoakan untuk dia. Jadi habis sholat jangan langsung bubar. Kos budak leutik we nya tuh assalamualaikum, acan kum ge geus areueuh nya tuh. Baru dah kemarin kos kitu nya tuh. Ya selalu umpatan. Kos urang bare tuh leutik kos gua nya tuh. Assalamualaikum, geus kumna terus teuing kebaca tinggal teh nya tuh. Bagaimana emang kata hadisnya? Qala sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum, apakah kalian saya ingin beritahukan? Apakah kalian ingin tahu? Apakah kalian ingin apabila aku akan memberitahukan kepada kalian suatu kabar atau menunjukkan sesuatu? Ala ma yamhullahu bihil khataya, sesuatu yang bisa membuat Allah mengampuni dosa-dosa. Wa yarfa'u bihi darajat, dan Allah akan mengangkat derajat seseorang katanya. Jadi kata Rasulullah SAW, ada ala adullukum, apakah kalian ingin tahu? Apakah kita ingin tahu bagaimana cara agar Allah mengampuni dosa-dosa dan juga Allah angkat derajat kita? Yang pertama, jadi ala ini pertanyaan sekaligus tanda seru. Ya, pertanyaan sekaligus tanda seru. Apakah kalian ingin tahu? Dan harusnya kalian mau. Mana itu? Harusnya kalian dengar. Ada tata cara yang mana Allah akan ampuni dosa-dosa kalian, dosa-dosa kita, ya. Dan juga Allah akan apa? Angkat derajat kita. Angkat derajat ini banyak. Kalau Allah udah angkat derajat kita, apalagi di hadapan hamba-hambanya. Apalagi di hadapan makhluknya, Allah akan angkat derajatnya kita. Kita pengen kan derajat kita naik kan? Derajat kita tinggi. Bagaimana caranya? Pertama, isbaghul wudu'i 'alal makarih. Yang pertama, kalau ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin dibersihkan segala dosa dan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun, ya, sebanyak apapun dosanya Allah akan ampuni. Serendah apapun derajatnya akan Allah angkat. Caranya apa? Yang pertama, isbaghul wudu anil makari. Usahakan berwudu dengan tata cara yang sempurna. Ya. Menyempurnakan isbag itu, menyempurnakan al-wudu alal makari kepada tempat-tempat yang sering dilupakan. Banyak orang sering lupa
berwudu itu ketika membasuh sikutnya. Main banjur nya teh. Lamun keur wudu teh banjur we. Sikut hareup maka tinggal dibasuh. Kan sikut tukang tara diperhatikan. Nya teh. Nah, ini harus isbagh, harus diperbaiki, disempurnakan. Udah gitu apaan? Jari jemari. Nya teh. Lagi disiram jari jemari ada yang masih ketutup begini, tidak sampai sempurna membasuh. Rambut pun sama. Udah gitu apaan? Kaki pun sama, wajah pun sama. Nah, ini orang-orang yang punya rambut panjang. Biasanya rambut wajah membasuh wajah depannya doang. Sedangkan ini nih kan kalau panjang ininya panjang nih rambutnya nih. Tertutupi. Karena dia basuhnya begini doang nih. Ketika basuh begini doang, ini rambut panjang ketutup nih di sini. Padahal ini masih wajah nih. Ya, ini masih wajah nih. Harus terbasuh nih. Nah, ini enggak banyak orang yang memang melupakan daerah area sini nih tidak dibasuh. Nah, kita kalau pengen Allah angkat derajatnya, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Yang pertama caranya wudu. Ya, lakukanlah dengan sempurna. Jangan sampai ada yang dilewat-lewat. Isbagul wudu. Yang kedua apa? Wa kathratul khata' ilal masajid. Khata' enggak pakai hamzah ya. Khata' ya, bahasanya apa? Khatwah. Dan memperbanyak langkah untuk melangkahkan diri ke masjid. Ini yang kedua. Maksudnya sih sesering-sering untuk datang ke masjid. Rek naon ke masjid? Rek naon ada sesuai hadis dah pokoknya mah banyak-banyak sering-sering kita ke masjid. Ya puguh-puguh ke masjid ini salat berjamaah. Walaupun bukan akan sholat berjamaah, datangi masjid, sering-sering ke masjid, ramaikan masjid, begitu, ya. Karena di sini terpisah nih. Untuk apa? Untuk melangkahkan kaki, sering-sering ke masjid, ya. Itu terpisah kalimatnya. Ini yang kedua kategorinya, memperbanyak datang ke kasratul khata. Melangkah lagi. Upayakan kalau ke masjid dengan jalan kaki. Lamun teu bisa kos ku geus motor lah tos kudu negosiasinya teh sepeda motor sok we teh naon. Tapi sesuai hadisnya langkah kaki. Naik sepeda, naik motornya teh naon ngan suku we ngalangkah kitu teh. Ngan bari diuk dina motor ya teh. Apa hitunganan lengkah ieu mah ya teh. Itu hitunganan lengkah ilal masajid. Make motor di atau capek itu mah make motor diuk nya teh kan suku kieu kan gitu digas gitu jadi teu capek teuing gitu kan dihitungna lengkah nah gitu. Ngeunah make motor kan bisa muter heula masjid teh kuriling atuh 7 kali gitu kos tawafnya teh jadi pahalana gede kan leuwih loba leuwih gede oge pahalana. Wantidaru shalah, terus yang ketiga intidaru shalah ba'da salah. Yang ketiga apa? Intidaru shalah ba'da menunggu sholat setelah melakukan sholat. Dan ini fokusnya nih bukan hanya fardu ke fardu, bahkan fardu ke sunnah, sunnah ke fardu. Ini fokusnya sama. Misalkan kita sholat subuh. Setelah sholat subuh karena kegiatan misalkan kerja kita dari mulai jam 7. Penting, jam seberapa biasanya mulai kerja? Jam 8, 7, jam 8. Mulai kerja jam 8. Berarti ada waktu untuk sholat isyraq dulu. Habis subuh, ya kan? Habis sholat subuh, kita subuh jam 4 sekian, beres, udah sambil wirid, niatin. Sambil nungguin sholat isyraq nanti. Itu pun sudah merupakan niat kita intidaru sholat ba'da sholat. Yang tercatat sebagai sholat. Jadi baik dari fardu ke sholat sunnah atau dari sholat sunnah ke sholat fardu atau dari fardu ke fardu langsung diniatan. Sekalian nunggu sholat apa? Sholat isyraq. Sekalian juga nungguin sholat duhur sambil kegiatan. Nungguin sholat duhur sambil kegiatan. Awan aya sholat deh ka isyraq heula, dari isyraq pengen nunggu sholat duha misalkan, habis duha sambil nungguin sholat duhur, dari sholat duhur nungguin sholat asar. Habis asar nungguin sholat maghrib. Di niatan yang itu ada asal-asal ada niat untuk menunggu waktu sholat.
Karena pahalanya ini apa? Allah akan ampuni dosa-dosa dan Allah angkat derajatnya. Dan Rasulullah ingin mengingatkan kita dengan kalimat apa? Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Kata Rasulullah SAW, fadzalikumur ribat. Hal tersebut adalah sesuatu yang perlu diupayakan. Fadzalikum, maka dengan itu semua, ya, fadzalikumur ribat. Fadzalikum, dengan itu semua untuk kalian ar-ribat, suatu hal yang untuk diperjuangkan. Ini maksud kata Rasulullah kalimat fadzalikumur ribat, maka perjuangkanlah itu, saudara-saudara. Perjuangkan itu, saudara-saudara. Kata Rasulullah begitu. Jadi 3 hal ini, 3 4 sih? 3 kan? 3 hal ini perlu diperjuangkan. Karena apa? Ada ampunan dosa dan juga ada tinggi derajat. Ada apa? Mengangkat derajat. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah SAW bersabda, innakum lam tazalu fi salatin man tadirtum as-shalah, katanya. Kata Rasulullah SAW, innakum lan tazalu fi salatin, ya, sesungguhnya kita lan tazalu fi salatin, tidak berhenti untuk tercatat seperti halnya sedang di dalam salat, ya. Atau kalau dibilang begini, innakum lan tazalu, sesungguhnya kalian lan tazalu, tidak berhenti untuk tercatat fi sholatin, sebagai orang yang sedang melakukan sholat, man tadartumus sholata, selama diri kalian sedang menunggu sholat. Jelas ini dari hadis. Ya, apa yang disampaikan oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad itu semuanya disampaikan karena ada dalil hadisnya. Yang kata Rasulullah. Jelas enggak? Wa qala alaihi salatu wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Basyiril masyaina ilal masajidi. Kata Rasulullah apa? Basyiril masyain. Beritakan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan naik motor, bukan berkendara. Ingat baik-baik. Jadi jangan negosiasi lagi ya. Jadi jangan negosiasi. Ini ngomongnya apa? Berjalan kaki. Masyain. Basyiril masyain. Ini beritakan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan kaki nih. Ilal masajidi, ya, untuk menuju masjid. Ini petunjuknya dari Rasulullah, ini masajid ini masjid ke masjid, bukan satu masjid. Karena kalau cuma satu masjid, basyiril masyain ilal masjidi. Makanya Rasulullah anjurkan untuk kita terus, kalau memang ada berapa masjid di satu daerah kita puteri masjid-masjid yang ada. Ya. Keliling tuh ke masjid-masjid yang ada. Basyiril masyaina ilal masajidi, atau ilustrasi petunjuknya ini karena untuk orang-orang yang memang memiliki masjid-masjid terdekat gitu. Nggak perlu yang jauh-jauh juga gitu. Karena orangnya banyak juga, masjidnya banyak juga. Siapapun dimanapun mereka, beritakan kabar gembira yang mana orang-orang berjalan kaki untuk menuju masjid fidzulami, katanya, dalam kondisi gelap gulita. Ereka masjid parwek kene. Entahkah itu waktu isya ataupun waktu subuh. Rada hese subuh jeung isya mana. Ayeuna mah kan aya center, aya naon segala. Tapi kalau dia ingin pergi ke masjid dalam kondisi gelap gulita, beritakan kabar gembira untuk mereka semua. Kata Rasulullah SAW, jangan takut karena gelap ketika di dunia. Kalau tujuanmu ke arah masjid. Kalau tujuanmu ingin datang ke masjid. Karena apa? Kata Rasulullah, ini kabar gembira untuk kalian yang berjalan menuju masjid dalam kondisi gelap gulita. Entahkah di subuh atau di malam hari ketika waktu isya. Apa kabar gembiranya? Bin nuri at-tammi, katanya. Dengan cahaya yang sempurna, kata Rasulullah SAW. Untuk dia, kapan? Yaumal kiamati, nanti kelak di yaumal kiamah. Jadi orang kalau udah langkahkan kakinya untuk menuju masjid dalam kondisi gelap, ya kan?
ada kabar gembira, yaitu Allah akan berikan cahaya yang terang sempurna di yaumil qiyamah. Jadi nggak akan merasa gelap nanti di yaumil qiyamah. Dari mulai dibangkitkan sudah terlihat jelas apa yang di sekelilingnya, mau kemana arah tujuannya, jelas, nggak lagi kesulitan. Bayangin, ketika orang-orang ketika itu sebelum datangnya cahaya, ya, dalam kondisi gelap gulita, semuanya panik. Hanya orang-orang yang memiliki cahaya dalam dirinya. Masya Allah. Jadi maksud daripada cahaya ini banyak. Maksud daripada cahaya yang dimaksud. Bisa cahaya penerang dirinya. Ada bahasanya nur. Yang dikatakan apa? Rahmat dari Allah SWT. Ada penjagaan dari Allah SWT. Ya, jelas akan ditujukan kemana arahnya. Yaitu ke surga. Jadi maksud daripada nur itu bukan cuma cahaya-cahaya. Karena nanti kan kalau semua di padang mahsyar, ada lagi yaumul qiyamah itu kan cahaya matahari yang katanya sejengkal bahkan dirasakan oleh orang-orang yang memang berdosa. Kan itu macam-macam. Terasanya seperti itu. Kalau orang-orang yang memang soleh, ya adem-adem aja matahari. Nggak akan terasa panas. Jelas ya? Kan berarti terang kalau ada penerangan matahari itu. Berarti udah nggak berguna lagi nurnya. Nah, makanya maksud daripada nur ini bukan hanya cahaya untuk menerangkan wilayahnya tadi. Tapi sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa warada ana masyal insan ilal masjidi katanya. Dan juga diriwayatkan dalam hadis sesungguhnya katanya masyal insan, berjalannya seseorang ilal masjidi untuk menuju masjid, yuktabu lahu akan dicatat baginya, wa yaj'alullah katanya itu setiap langkah itu akan tercatat, wa yaj'alullahu lahu thawabahu dan Allah akan yang menjadikan pahalanya. Jadi semua langkah kakinya itu Allah akan berikan pahala. Lelahnya dia, rasa capeknya dia menuju masjid. Itu setiap langkahnya itu akan balas sama Allah SWT sebagai pahala. Lelahmu akan menjadi berkah. Kalimatnya seperti itu. Ya, lelahnya itu kalau semua kita langkahkan kaki untuk yang baik-baik, khususnya lagi kita melangkahkan kaki ke masjid, melangkah kakinya ke masjid, Allah akan jadikan seluruh langkah kaki yang lelah selama itu menjadi pahala yang luar biasa besar. Dikatakan apa pahalanya kalau memang Allah akan berikan pahala setiap langkahnya? Khatwatun. Pertama, langkahnya, setiap satu langkahnya yukaffiru biha anhu sayyi'ah. Pertama, setiap langkahnya yukaffiru akan mengampuni. Allah akan mengampuni, menjadikan sebuah ampunan biha dengan langkah kakinya. Setiap langkahnya anhu dari setiap langkahnya tersebut bagi orang tersebut sayyi'ah. Setiap dosa. Jadi setiap satu langkah itu dosa kita, satu langkah gugur satu dosa. Satu langkah gugur satu dosa. Dan sedangkan kita memiliki banyak sekali dosa. Baik dosa-dosa kecil ataupun dosa-dosa besar. Tapi dengan langkah kaki kita menuju masjid itu sudah menjadi penggugur dosa. Bukan hanya ke masjid. Kalau di bab ilmu kita sudah dengar juga. Untuk melangkahkan kaki pun ke majelis-majelis ta'lim. Ya, itu sama persis. Bahkan dikatakan lebih baik daripada ibadah apapun. Untuk melangkahkan kaki hadir di majelis ta'lim. Allah akan gugurkan dosanya setiap langkahnya. Setiap satu langkahnya menjadi penggugur dosa. Kalau untuk majelis ta'lim kan lebih besar lagi pahalanya. Bahkan kita mengangkatkan pantat ini. Bahasanya menggeser diri kita, menggeser kaki kita, melangkahkan. Baru ingin melangkah aja. Belum melangkah kaki kita. Allah sudah ampuni segala dosanya. Semua dosa udah diampunin. Sisanya ampunan untuk apa? Kan itu. Banyak sekali yang memang tidak kita ketahui, tidak kita rasakan, tidak kita sadari. Banyak dosa yang Allah gugurkan. Bahkan ada dosa-dosa minta ampunan kepada Allah yang dulu-dulu belum Allah ampuni, digugurkan seluruh. Luar biasa kan? Kalau untuk datar di majelis taklim. Jadi tidak pernah ada kerugian ketika kita menjalankan kaki di jalan yang baik. Wa yuktabu lahu biha hasanah wa khatwatun dan setiap langkahnya pun akan dicatatkan baginya dengan setiap langkah tadi hasanah kebaikan. Wa khatwatun yarfa'u lahu biha darajah dan setiap langkahnya Allah akan tinggikan derajatnya. Allah akan angkat derajatnya. Wa kama yuktabu mamsyahu ilal masjid
Ini kalau berangkat, terus kalau pulangnya bagaimana? Sama. Wa kama yuktabu, sama seperti dia dicatatkan mamsyahu ilal masjid, perjalanannya untuk menuju masjid, kadzalika, sama itu pun seperti apa akan dicatatkan, yuktabulahu katanya, ruju'ahu katanya, ketika dia kembali minal masjid ila manzilihi, dari masjid untuk menuju tempat tinggalnya. Jelas ya? Jelas nggak? Jadi setiap langkah kita itu baik pergi ataupun pulangnya itu semua tercatat ampunan dosa, ya, diangkat derajat dan juga menjadi kebaikan. Ini mungkin kalau semua dibilang kebaikannya apa? Kebaikannya apa? Udah gitu dosa apa yang diampuni oleh Allah SWT? Derajat seperti apa yang diangkat oleh Allah SWT? Mungkin sekarang kita tidak bisa lihat. Kita tidak bisa memandang pahala apa yang diberikan oleh Allah SWT. Tapi yakinlah kita butuhkan itu semua. Ya, yakin satu hal, bahwa kita butuh semua itu. Untuk kapan? Minimal kita butuhkannya nanti di akhirat. Ya, lebih besarnya lagi kita butuhkan untuk di dunia ini. Ya, kita sebagai manusia yang memang masih banyak kebutuhan di dunia ini, dengan kebaikan-kebaikan inilah Allah akan berikan keberkahan dengan apa yang telah Allah berikan untuk kita. Terus dikatakan di sini, di mana waqala alaihi salatu wasalam, Rasulullah SAW bersabda, la tazalul malaikatu tusalli ala ahadikum. Kata Rasulullah SAW, tidak henti-hentinya para malaikat itu tusalli, mendoakan, ya, atau bersolat, atau bahasa memintakan istighfar. Kalau solawat dari malaikat kan istighfar. Kepada siapa dia beristighfar? Ala ahadikum, kepada salah satu antara kalian, madama fi majlisihi, katanya, selama salah satu di antara kalian masih duduk di tempat kalian, katanya, alladzi yusalli fihi, yang mana kalian salat di atasnya. Jadi setelah salat kalian masih belum beranjak pergi, masih duduk di sana, malaikat belum berhenti untuk mendoakan. Malaikat belum berhenti untuk istighfar. Malam yuhdits, katanya, selama dia tidak melakukan apapun, au yatakallam, ya kan, selama dia belum berbicara apapun. Apa yang dikatakan para malaikat? Taqulu Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni dosa orang tersebut, ya Allah berikan rahmat kepada orang tersebut. Masya Allah. Itu yang didoakan oleh para malaikat. Jadi doanya malaikat itu Allahumma gfir lahu, Allahumma arham, Allahumma arham. Jadi selama kita di rumah pun sama. Ini kita ngobrolnya kan di masjid nih. Tapi kalau seumpama ada darurat misalkan, semisal secontohnya kita sholat di rumah, di atas sejadah kita sholat, jangan langsung buru-buru ngapa-ngapain dulu. Ya. Duduk dulu sebentar, sejenak. Biar apa? Biar para malaikat terus mendoakan kita dengan istighfar, dengan rahmat. Apalagi kalau kita ingin mengajarkan anak dan istri di rumah untuk sholat berjamaah sama-sama, sholat berjamaah di rumah, duduk setelah sholat berjamaah, duduk sebentar. Karena apa? Karena kita berharap bukan hanya untuk kita rahmat, ya, tapi untuk rahmat, untuk rumah kita pun Allah turunkan rahmat. Jadi gitu. Paham di sini ya? Ayo. Jam sore nak? 10 kurang 15. Kita fikihnya fikih. Paham Tom? Di sini paham? Paham ya? Apa yang kurang paham? Kalau misalkan dari sejadah nih ada bicara, terus ke zikir lagi, itu masih di malaikat masih ngedoain atau udah enggak? Bicara yang lain. Misalkan ada anak manggil, misalkan. Ya. Misalkan kita menjawabnya. Stop. Udah gitu. Iya, konteks hadis kita pahami, kata Rasulullah, malam yuhdits au yatakallam. Selama dia tidak mengucapkan apapun. Kalau dia udah mengucap, ya. Kalau dalam kaidah sih illa lidururah, kecuali darurat, ucapan-ucapan yang darurat. Nah, itu kecuali. Tapi kalau seumpama berbicara tanpa ada darurat, sudah malaikat selesai mendoakan. Paham ya? Iya. Jadi cicing ya kalau masalah cantikin. Taruh dulu kalau pertanyaan ini dulu. Kalau itu misalkan kita habis sholat zuhur nih,
di masjid. Pulang terus diniatkan lagi untuk sholat asar selanjutnya misalnya. Tapi kan kadang-kadang kita suka lupa ya gitu Ya. pada niat itu, tapi tetap ntar sholat kita tetap di masjid itu tetap tercatat. Masih tercatat. Selama kita ada niat dan tidak ada niat untuk memutusnya, membatalkan niat tadi. Saya pulang dulu, tapi saya nunggu sambil sholat asar belum, nggak kemana-mana lah. Karena cuma pengen ke rumah, pengen nanti balik lagi di kantor, apa nggak kemana-mana, di rumah aja sambil nungguin sholat asar, nanti langsung ke masjid lagi. Walaupun pulang ke masjid, yang penting udah ada niat untuk sholat asar. Ya. Udah niatan untuk nunggu sholat asar, tanpa ada nggak selengke lah, ini tuh lah kemana. Ada niatan untuk memutus, tidak lagi menunggu sholat yang akan datang, terhapus sudah. Jadi diniatan aja, diniatin. Pokoknya habis sholat isya niatin pengen sholat apaan? Subuh. Habis sholat subuh niat sholat duhur. Gitu. Ka isrok heula kaduku duhur gitu. Isrok nih isrok heula duha gitu. Tong ditinggalkan sholat duha nya. Sholat duha. Udah gitu habis duha baru niat sholat duhur. Teu naon habis subuh langsung ka duhur teu naon kan jauh teuing gitu nya teh. Jauh teuing ti duhur ka asar, asar ka maghrib, maghrib ka isya gitu. Diniatin aja agar tercatat pahala. Sama seperti orang-orang yang sedang sholat. Ini tadi kalau misalkan kita berzikir gitu, tadi lanjut yang Anggia, malaikat tetap mendoakan gitu. Kalau misalkan kita berzikir, kalau tadi kan hanya diam, tidak beranjak, tidak berbicara. Gitu kan. Tapi kalau kita berzikir, malaikat masih. Zikir masih, karena yang dimaksud kalam di sini adalah kalamul ajnabi, kalam yang memang tidak dibutuhkan dalam setelah sholat. Karena setelah sholat itu yang anjurannya dari Rasulullah SAW, la yatakallam illa dzikrillah. Nah, ada pengecualian. Zikir itu berarti tidak termasuk kalam ajnabi. Kalam-kalam yang selain yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Anjurkan oleh Allah SWT yaitu zikir. Zikir apa? Zikir apa? Ya. Alhamdulillah, astagfirullah. Zikir itu tidak termasuk kalam. Malaikat masih. Tapi kalau udah ngomong, ditanya, misalkan ku anak ditanya rokok di mana atau gelas di mana, di meja, geus beres. Cicing geus tong ditanya ke jelema keur salat tong ditanya karunya. Malaikat keur pangistighfarkeun nya teh. Malaikat keur ngadoakeun keur salat langsung tiba-tiba digeroan. Atuh hilang pahala nya teh. Bahasanya hilang kesempatan untuk diistighfarkan oleh Rasul oleh para malaikat ya. Jangan dijawab minimal lah tong lila-lila teuing beres salat kan waktu itu kita hitung-hitungan ya. Kalau salat 5 menit bonus 5 menit ya. Jadi 10 menit geus waktu jang ibadah lah per hari, jadi kali 5 50 menit kan. Lamun bisa mah nya berarti sabaraha 11 menit ya. Jadi sajaman, sapoe teh sajam dipakai jang ibadah, sholat. Ya, gitu. Ya, kurang lebih lah, kurang lebih. 10 menit mah biarin lah kalau lagi ibadah gitu nya. 10 menit mah. Nah, walillah meureun 10 menit mah. Ditinggalkeun bisa kaudag meureun nya. Misalkan ditinggalkeun naik motor ya, 10 menit bisa kaudag teh. Bisa kaudag kenehnya 10 menit mah. Aman we. Kalau misalkan misalnya kalau habis sholat gitu langsung pada ngajak salaman itu gimana? Itu lebih baiknya kalau pengen dapat cicing ya cicing nanti salamannya selesai apa? Selesai di zikir ya. Termasuk memutus karena ya kan dia melakukan sesuatu habis sholat cicing heula beres ya minimal setelah selesai astagfirullah zikir awal tuh Allahumma ajirna minan nar. Nah biasanya di situ tuh Allahumma ajirna minan nar itu kan biasanya pergerakan. Imam pun dianjurkan di situ. Nanti dianjurkan untuk miring ke kanan barengin sama imam. Nah ketika ada pergerakan itu baru mulai salaman ya nggak apa-apa dah gitu. Tapi kalau semua nggak mau ketinggalan sama sekali nih, gue cicing nih, cekelan aja.
diajak salaman cicing heuh entong heula. Kayak disangka sombong deui kecuali eta mah nya lamun disangkana sombong gitu. Ere we nya berarti can ngaji gitu nya teh anu ngaji mah cicing heula. Antong ka mana-mana ayeuna mah salaman henteu ini teh langsung ya. Paham ya? Sama-sama menjadi penyebab kehilangan kesempatan untuk di istighfarin malaikat. Ya. Terus gimana solusinya? Ngaji. Ayo bisa hafal kan? Berarti kalau semua sekarang udah mulai hafal nih, salamnya kapan? Jangan pas habis salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kan biasa mah langsung salaman. Nah, ayeuna mah cicing heula. Astagfirullah. Ya minimal sama. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan, Allahumma ajirna. Salim khair hazal dirahmatika ya arhamar rahimin. Salaman. Tenang sok. Ngeser, da imam ge ngeser eta mah. Pas waktuna ngeser imam. Geus kitu ngeser geus beres. Lamun hayang leuwih loba, leuwih panjang meureun di istighfaran ku malaikat, geus cicing we geus tungkul. Api-api sare. Nya. Jadi kayak gini, kieu we langsung cicing. Api-api sare. Beureuh we api-api sare. Cicing ya kesempatan langka ieu gitu. Kesempatan langka tuh malaikat istighfar untuk kita. Malaikat berdoa agar Allah berikan rahmat untuk kita. Kira-kira malaikat kalau minta sama Allah dia dijabah enggak? Geus pasti dijabah moal tanpa deui. Moal kecuali deui. Lamun urang mah pan aya kecuali-kecualina kan. Lamun malaikat wah kecuali-kecualian. Bersih, mukramun. Bener enggak? Nah itu kesempatan untuk kita biar Allah kasih rahmat, kasih sayang untuk kita. Kapan waktunya? Itu. Jadi kumaha carana? Api-api sare. Ya teh. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Atau lamun teu peureum langsung ge kieu rek diajakan ieu salaman ya. Langsung biasana moal diganggu geura. Beres assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kieu langsung. Detail-detail cicing heula ya teh. Moal diganggu ku batur ya. Tapi lamun sama ngasih dzikir mah diajakan salam ya teh. Langsung kieu langsung yang angkat tangan kieu atau kieu langsung. Da moal wanian ya. Oh keur ngadoi keur serius kan gitu. Ditoal ya moal oel da nya teh. Cobaan we nu mana yang lebih efektif lah. Jangan urang nya teh, ieu survei ieu nya teh. Saya udah survei antara dua itu, nya teh, antara api-api sare jeung naon? Jeung ngadoa nya teh. Moal ditoel, saya udah survei. Ente kasih survei ka mana? Yang mana yang lebih efektif? Nu teu ditoel batur nya teh. Nu mana ieu nu ngadoa atau nu sare nya teh. Tapi jigana mah lamun sare komo jeung babaturan sare geus salat teh nya teh. Lain ditoel deui nya teh. Digeuingkeun ku babatur mah. Wallahu alam. Apa pertanyaan?